Grangernya hilang, mereka bakal minim, tapi Ling. Wow. Ini kalau Navi PH early pressure-nya dapat, ini White Eagle susah banget nih. Patah. Langsung patah di awal. Iya, tapi ya kalau misalkan memang Linknya bisa terjaga. Ya, beda lah ya. Bakal ada kontestasi nanti untuk di turtle yang pertama yang harus kita tunggu. Paling target dari Link ya Chusin. Akan menjadi makanan. Atau ya Moskov yang mainin ring jauh sendirian. Oke. Oke, tapi ya ini lagi-lagi sih early game yang bakal menentukan gimana nanti jalannya permainan untuk teman-teman dari White Eagle Ladies ya. Karena dengan membawa Link udah pasti targeting dari Khalid terutama yang diambil oleh Navi Philippines pasti bakal benar-benar ngeharas banget ke area jungle dari White Eagle Ladies. Alright, akan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim? Navi Philippines akan berhadapan dengan White Eagles Esports, satu kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk membuka jalan mereka menuju ke babak playoff. Ya, decided match antara kedua belah tim. Dan apakah sang juara dari MWI season lalu atau 2024 ini akan nggak melanjutkan langkah mereka ke babak playoff dan dipulangkan oleh White Eagle Ladies atau justru sebaliknya Navi Philippines yang akan naik ke babak playoff? Oke. Itu untuk pemilihannya dan early pressure. Apakah akan dimainkan oleh Navi PH karena mereka punya segalanya sekarang ya. Mereka punya Khalid yang bisa disandingkan bersama dengan Chusin juga. Sekali terkena di set Tornado dan juga Sandwalk di early game. Akan bisa mempermudah lagi untuk diangkatnya lawan. Berkat Lantern Flare yang akan tersedia juga. Dan sudah dimulai ternyata untuk early pressure-nya. Lihat bagaimana Purple Buff coba untuk di mirror juga. Ada Merai di sana yang akan memberikan tekanan lebih kepada Link. Ya, apapun pilihan mid lane untuk White Eagle sebenarnya, selama itu bukan Kimi sama Yves, kayaknya bakal benar-benar dibuat pressure yang terus-menerus diberikan sama Amor sih. Apalagi Jushin gitu kan. Kita udah lihat di game yang pertama tadi, Jushin ini bisa megangin early game pressure banget, terutama di bagian tengah. Dari emblem nih, Om. Ya, dari emblemnya juga karena Azumi menggunakan emblem support. Ya, lihat dia tipis banget. Dan Keishi sudah mulai lebih aktif lagi masuk ke dalam jungle milik dari White Eagles Esports. Mereka akan mengurangi EXP yang bisa didapatkan oleh Veo. Ya, dan ini akan menjadi sebuah hal yang akan kita lihat. Mereka akan bermain jauh lebih hati-hati harusnya. Apalagi yang kalah mereka udah akan ketutup kesempatannya ke playoff. Menang tapi tidak menjamin. Itu dia yang berbahaya. Tapi Candy sudah mulai terangkat, Flicker terpaksa harus dikeluarkan. Wow, ini bakal makin berat lagi buat setup di turtle yang pertama nanti nih. Karena ya dengan ngede Flicker kurang lebih sampai menit 3 nanti, ini membuka celah untuk Navi Philippines ya bakal main jauh lebih agresif lagi. Keambil ya. Keambil. Skill resort-nya ya. Si tertahan ya, belum punya Tempest of Blade juga. Quicksand Guard bakal ada untuk Merai. Lagi-lagi gangguan terhadap Veo masih ada dan Vince Poise wajib buat dipakai juga. Jadi untuk setup pertama, jelasnya Navi PH akan bisa pegang dan bisa mempercepat untuk turtle pertama ini. Ingat secara hero juga mereka menggunakan Nolan ya. Jadi secara farming patternnya mungkin bakal ada sedikit di atas dari si Veo tadi yang memang kena pressure dari early game. Ya, dan lihat sekarang udah nggak ada lagi jungle creep yang bisa diambil sama Veo. Ini yang bakal ngebuat jadi bakal tertinggal 2 level. Turtle nggak ada kontes. Iya, abis ya mau farming di mana lagi dan dapetin turtle menabrak kembali menuju ke arah Purple Buff dan lihat bagaimana Quicksand Guard yang didelegasikan juga untuk bisa menjadi sosok initiator dan akhirnya first blood pun didapatkan oleh Navi Philippines menjadi keuntungan yang besar dan bahkan Purple Buff dengan retribution berhasil untuk di-secure pula di tangan dari sosok Keishi. Ya bahkan nggak dikasih space lagi. Lava Golem aja dikejar terus sama Mirei yang membuat Veo sekarang tertahan di level 4. Dan dia nggak ada jawaban lagi. Gimana cara buat farming, Om? Ditempel habis-habisan ini dia ya. Kekuatan dari Khalid juga yang kalau nggak bisa diusir. Quicksand Guard akan membuat dia sustain. Akan bisa nge-mirror lawannya terus-terusan juga. Dan orange buff-nya harus ditinggal ternyata. Recall tadi dipakai oleh Veo. Yang berarti juga ini Candy masih belum level 4. Dia masih belum punya Netherrealm. Belum bisa melakukan team fight. Ya, dan Not Ayanami is coming. Dark Wave. Dan juga Infernal Pursuit akhirnya berhasil untuk bisa menumbangkan Azumi. Lagi-lagi dengan adanya Raging Sandstorm berhasil untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari White Eagles Esports. Tapi Not Ayanami masih cukup sustain untuk ada di depan. Dan bahkan Tempest of Blade defensif terpaksa harus dikeluarkan dan merelakan Orange Buff yang kali ini bakal coba untuk dicuri kembali. Dipaksa Kapiu sudah mulai hadir. Tapi dengan adanya Dark Wave terangkat 2 orang sekaligus. Netherrealm diaktifkan tapi terangkat dengan 1 buah Lantern Flare. Yang membuat Navi Philippines kali ini again dalam keadaan yang sangat-sangat untung. Wow, ini mimpi buruk buat White Eagles. Terutama karena nggak ada kondisi yang aman buat Veo bisa dapetin di snowball yang dia butuhkan gitu. Ini udah benar-benar tertinggal banget. Orange buff, purple buff, hilang keduanya. Bahkan untuk pattern jungle dia juga nggak aman. Iya, ini udah makin penuh tuh lihat dari stack bawahnya ya. Langsung mundur dan full plating. Hancurnya pula outer top turret di bawah menit keempat. Ya, dan masih ya dengan Merah yang
akan bisa menggunakan sandwalk-nya dia nih untuk ada di mana-mana, mempercepat mobilitas, quick sand guard untuk kembali merefill tanpa perlu melakukan recall juga. Dan waktu ada purple buff ini menjadi kayak alarm juga untuk White Eagles Esports. Mau cover kah? Dan untungnya mereka masih sempat untuk mendapatkan purple buff. Namun turtle yang sudah mulai spawn sepertinya tidak akan ada gangguan. Ini Nat Ayanami ninggalin lane-nya loh. Dari tadi. Ibaratnya kayak ada 2 roamer yang nge-screening ini ganggu banget buat White Eagles. Iya, dan dua-duanya nggak mudah buat di pick off lagi kan ya. Proveus, Khalid yang benar-benar sustain banget juga untuk terus-menerus ada di area jungle dari Veo. Bahkan net dipukul mundur terus siapapun player yang masuk ke daerah teritori jungle milik White Eagles. Ya, dan apalagi di early game White Eagles sangat lack of damage ya. Betul. Ini ya. berhubungan sama komposisi 2 midnya sih, antara Matilda dan juga Faramis. Waduh, nyaris ya Spare of Destruction yang melayang juga. Cuman ada yang tidak nyaris adalah full plating gold di top dan di bagian bawah sudah dicabut semuanya sekarang. Bawah menit 5 ya, full plating. Full plating sekarang. Alter turret dipaketkan menjadi keuntungan yang sangat besar lagi. Bayangkan di menit ke-5 keuntungan dari Navi Philippines akan menuju ke 6.000. Wow. Itu perbedaan 1.000 gold lebih per menit loh yang didapatkan sama Navi Philippines ya. Dan terbukti dari items yang udah mereka selesaikan. Hunter Strike pastinya untuk Keishi akan menambah lagi penetrasi dari semua damage nolannya. Terutama untuk kita fokusnya ke arah Shinoa nih yang udah hampir selesai juga ke item keduanya itu Golden Staff. Ya, itu sakit banget sih tadi. Ketempel dengan si Khalid ya. Padahal dengan defense item loh Khalidnya. Oh. Instant burst. Instan ya. Fracture is on point. Berhasil untuk bisa membuat dari Azumi kehilangan nyawa untuk ketiga kalinya. Terbuka sudah purple buff, invade akan segera dilakukan oleh Navi Philippines. Dan sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh White Eagles adalah selain merelakan purple buffnya dicuri lagi. Dan bahkan Shinoa diam-diam. Inner turret pun berhasil dicabut. Ini udah benar-benar losing condition dipegang sama White Eagles ya. Karena mereka nggak dapat apapun kompensasi dari semua kerugian yang mereka terima. Buff demi buff yang dimiliki sama Veo satu persatu diambil. Bahkan ya space yang diberikan buat Shinoa yang sekarang udah benar-benar ada di kondisi yang over kayak sekarang. Ini udah ngebuat susah banget sih buat teman-teman White Eagles. Oke, dengan adanya Raging Sandstorm dan bahkan Fist Crack karena Karadora sekaligus. Tapi dipaksa untuk mundur lagi karena kekurangan dari atribut yang memadai. Piu, satu hit terakhir masih bisa mundur juga. Amore, Crimson Baconet telah di pop up, belum ada pertumpahan darah lagi. Tapi Turtle yang ketiga sekarang sudah spawn. Turtle spawn, tapi lihat untuk dorongannya itu Holy Defense akan ke-trigger untuk di bagian bawah ya dari base turretnya. Oh, instant burst damage yang membuat akhirnya pun sosok Miro hilang seketika. Level 11 dikantongi oleh Keishi. Itu nggak sempat react sama sekali Ya, loh. secepat itu. Iya, flicker pun bahkan nggak ke-trigger karena memang se-ngeburst itu dengan kondisi yang sekarang udah level 12. Yap. Untuk Keishi ini Om. Ya setuju sih, level 12 ini yang buat dia sangat unggul sekali kan ya. Dan selalu berada di bagian dalam rumput, jadi gak ada yang menduga sama sekali. Dan dari sisi White Eagles Esports, mereka gak ada hero yang bisa langsung buka rumput, kecuali dari Pio sendiri yang bisa ngebuka. Ya, ini STBC ya, semua terjadi begitu cepat. Ya cepet banget soalnya kan. Dari farmingnya, dan Shinoa dari tadi kita nggak ngelihat dia join the fight ya, lebih fokus untuk menjadi turret destroyer dulu. Iya, tapi itu berhasil dan Sangat. sekarang ya ini benar-benar kondisi yang nggak baik-baik aja buat White Eagles. 10.000 nggak sih ini menit 7? Iya loh itu. 10.200. Wow, itu hampir 1.500 gold per menit loh. Wah, again fracture. Even itu adalah sosok roamer dari White Eagles Esports. Azumi harus menelan banyaknya damage, 4 kali ditumbangkan. Dan bahkan Holy Defense di arah tengah akan segera di-trigger juga. Lordnya belum masuk ya? Iya, belum ada Lord Belum ada bahkan. Lord Di menit bahkan. ke-7 tapi udah nggak ada 3 Holy Defense dari White Eagle Ladies. Wah, betul-betul bakal digempur kali ini dengan Spear of Destruction. Akankah berpindah posisi? Ternyata tidak ya, lebih bermain disiplin. Jelas. Jelas ya. Jangan sampai ada sindrom Moskov apa? Crazy Moskov Crazy Syndrome. Moskov. Ya, tapi lihat ada keuntungan yang setidaknya sekarang dipegang juga sama White Eagles ya. Dengan satu turret pertama yang mereka ambil dari ya hadirnya Ling. Best Ya. thing yang bisa dilakukan. Iya. Karena lumayan berat. Nah ini dia kekuatan kenapa Nolan mungkin ya bisa terpilih juga sekarang ya. Karena Snowball, Iya. dia kalau sampai menang level seperti ini kalian mau apain Nolan juga. Kelihatannya Nolannya bakal sangat jago dan kuat banget. Karena lagi menang item. Dan Menang level juga dan instant kan kelihatannya sakit banget. betul, dan hampir Blade of Despair juga loh. Selesai dari Iya. Keishi. Wadaw. Setelah Blade of Despair kayaknya bener-bener siapapun itu. Bahkan sampai Piu-nya aja itu bisa instan hilang sih kayaknya. Betul, keserimpet sekali aja udah Iya. hilang langsung goresannya, fracture-nya mantep banget ya.
Oke, tapi sejauh ini ya masih benar-benar disiplin banget buat Navi Philippines. Mereka juga nggak terlalu ngasih banyak minion yang masuk. Oh, Dark Wave. Dua Dark Wave kali ini berhasil untuk mendapatkan targetnya juga. Tapi Shino free hit. Dan belum diaktifkan. Tapi nampaknya terangkat sudah dengan Lantern Flare sehingga Amore men-secure double kill-nya. Dua pemain dari White Eagles yang harus mundur membuka kesempatan. Adanya Lord yang juga bisa dieksekusi oleh Casey secara free. Ya itu 4v5 tapi nggak ada yang bisa dilakukan oleh White Eagle Ladies. Mereka benar-benar teraniaya dengan banyaknya member dari Navi Philippines yang udah benar-benar owning banget dari segi kondisi, segi levelnya. Yap, Skyper juga untuk Merai sekarang ya. Akan bisa membersihkan pemain-pemain dari White Eagles dengan Lantern Flare dia. Tapi Nolannya udah gak punya ini sih obatnya sih. Kayaknya lagi tutup ya apotek ya. No cure ya, no cure. Lagi no cure dia. Oke, tapi lagi-lagi kali ini dengan adanya pressure yang diberikan oleh Navi Philippines membuat White Eagles Esports mereka harus bermain jauh lebih hati-hati lagi. Coba untuk mentarik ulur karena bicara tentang high ground juga mereka untuk mendefense lumayan terbatas. Sangat sulit sih apalagi untuk tim fight rapat ya. Mungkin lebih diharapkan Netherrealm bakal tersedia juga buat White Eagles. Kalau gak tersedia ya mereka akan langsung ditabrak karena itu dari Amore nggak dengan memegang Skypers juga. Mudah pastinya kan untuk dapetin extra point kill. Yap, SOD sebenarnya connect ya, tapi memang tidak mau ada perpindahan posisi. Tertancap sudah sehingga Veo terpaksa mengeluarkan Temples of Blade untuk mundur terlebih dahulu. Lord sudah mulai mengetuk dari defensifnya White Eagles Esports. Unstoppable diamankan oleh Keishi. Fokus menuju ke arah base-nya dari Shinoa. Dan lagi-lagi kali ini pressure yang diterima walaupun Shinoa tumbang tapi base-nya hancur.